Ingat, info ini mungkin belum berguna saat ini, tapi pasti berguna di kemudian hari. So, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Gratis kok, nggak dipungut biaya. Varian baru virus corona B11529 dikhawatirkan sangat menular dan dapat menghindari respon imun tubuh. Varian ini diberi nama varian Omicron dan termasuk varian of concern alias varian yang sangat diperhatikan karena kemampuan mutasinya yang tak biasa. Disebut varian of concern juga karena varian Omicron memiliki sekitar 50 mutasi dan termasuk ke dalam kategori mengkhawatirkan. Halo healthy people, apa kabar? Kita ketemu lagi di vlog My Alkes. Pada episode kali ini kita akan membahas mengenai varian Omicron di negara Inggris. Untuk itu bersama kita telah ada narasumber Vika, warga negara Indonesia yang berada di Inggris. Halo Vika, apa kabar? Kabar saya baik, nama saya Vika dan saat ini saya tinggal di London, Inggris. WHO pada tanggal 26 November tahun 2021 resmi menyatakan bahwa varian B11529 yang menimbulkan kenaikan kasus di Afrika Selatan sebagai varian of concern atau VOC dan dinamakan varian Omicron. Nah, pada awal Desember tahun 2021 diberitakan bahwa negara Inggris telah ada 9 kasus positif Omicron. Bagaimana sekarang perkembangan kasus tersebut? Kasus Omicron di sini udah mulai bertambah ya. Sampai saat ini udah ada 104 kasus Omicron di Inggris dan pertumbuhan ini benar-benar cepat. Baru seminggu yang lalu kasus pertama di-announce di publik dan mungkin banget kasus Omicron ini udah ada di Eropa berminggu-minggu yang lalu sebelum kasus pertama di-announce ke publik. Cuman belum dipublikasikan aja. Nah, selanjutnya, apa pendapat institusi kesehatan Inggris terhadap varian Omicron ini mengenai daya tularnya dan keparahannya? Kemudian, bagaimana kemampuan PCR untuk mendeteksi varian Omicron ini? Inggris baru melaporkan bahwa Omicron mungkin sangat memiliki daya tular yang tinggi dibandingkan dengan Delta ataupun varian-varian sebelumnya. Efek dari Omicron sampai saat ini masih belum bisa dikonfirmasi oleh pemerintah. Namun media masih menginformasikan kalau ilmuwan masih butuh waktu untuk menyelidiki efek dari varian ini dengan sampling yang lebih besar dari berbagai negara lainnya. Kalau tes PCR, pemerintah sudah menyatakan kalau tes PCR masih bisa mendeteksi varian ini dan bisa menyatakan kalau hasilnya itu varian Omicron atau bukan. Jadi nggak ada perubahan dari sistem tes PCR maupun antigen di Inggris, jadi semuanya masih tetap sama. Oke, selanjutnya bagaimana efek vaksinasi terhadap varian ini? Berdasarkan media Inggris, efek vaksinasi masih butuh penyelidikan ya. Tetapi pemerintah masih tetap sangat menganjurkan semua orang untuk divaksin dengan vaksin yang ada saat ini. Beberapa bulan yang lalu, pemerintah sudah membuka vaksin ketiga atau booster bagi semua orang dewasa di atas 40 tahun. Tetapi karena datangnya varian baru ini, sudah diumumkan bahwa semua orang dewasa di atas 18 tahun sekarang sudah bisa diberikan booster di beberapa minggu ke depan. Jadi pemerintah masih sangat confident dengan peran vaksin yang kita punya saat ini dalam penanganan Omicron. Kemudian, apakah ada risiko terjadinya reinfeksi terhadap varian Omicron? Apa yang telah dilakukan pemerintah Inggris sebagai antisipasi meluasnya penyebaran varian ini terhadap masuknya atau kunjungan warga asing? Kalau reinfeksi, pemerintah juga masih belum bisa mengkonfirmasi itu. Mereka bilang akan dikabarkan lebih lanjut saat data sudah lebih banyak lagi. Tetapi kuncinya masih tetap sama, kita semua harus tetap divaksin. Ada peraturan baru yang pemerintah lakukan untuk membatasi perjalanan internasional dari negara-negara red zone. Ada 10 negara Afrika yang ditambahkan ke red list di UK sekitar seminggu yang lalu. Dan ini artinya turis yang pernah mengunjungi negara red list di 10 hari terakhir tidak dapat masuk ke Inggris sama sekali. Hanya warga negara Inggris atau orang yang punya visa tinggal di Inggris yang bisa masuk. Itu pun harus karantina 10 hari di hotel yang diberikan oleh pemerintah dan harus bayar sendiri. Sedangkan untuk turis dari negara lainnya bisa karantina di rumah sendiri, tapi hari kedua harus tes PCR dan negatif baru bisa keluar karantina. Dan tes travel PCR itu harus disubsidi oleh diri sendiri. Lalu langkah-langkah apa yang telah dilakukan pemerintah terhadap masyarakat Inggris, khususnya sebentar lagi kan ada perayaan dan liburan Natal dan akhir tahun
2021. Sebelum datangnya varian Omicron ini, pemerintah tadi udah sangat rileks ya dengan peraturan sehari-hari di sini. Bahkan nggak ada kewajiban memakai masker di publik ataupun transportasi umum. Pemerintah memberikan alasan bahwa rate vaksinasi di negara ini udah cukup tinggi dan sebagian besar orang yang mengalami kasus COVID parah adalah orang-orang yang belum divaksin. Tetapi karena kehadiran varian baru ini, pemerintah kembali mewajibkan memakai masker di tempat publik yang indoor ataupun transportasi umum. Baiklah Vika, terima kasih banyak atas infonya. Sehat selalu, semoga varian Omicron ini tidak menimbulkan gelombang yang parah. Iya, amin ya semua. Semoga kita semua tetap sehat dan juga semakin banyak orang yang mau divaksin. Makasih. Nah, Healthy People, demikianlah pembahasan kita kali ini bersama Vika mengenai varian Omicron di negara Inggris. Kiranya bisa memberikan manfaat. Nantikan episode selanjutnya hanya di MyAlkes, informasi kesehatan yang terupdate dan terpercaya. Salam sehat.